Wage, pernah nggak kamu merasa doamu seperti mentok? Sudah minta, sudah berharap, sudah sungguh-sungguh. Tapi hidup terasa begitu-begitu saja. Rezeki tidak lancar, hubungan tidak membaik, karir tidak naik. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, apa ada yang salah dengan doaku? Atau jangan-jangan ada doa yang tanpa sadar justru kamu panjatkan dengan cara yang salah? Tenang, ini bukan soal mistik, ini bukan soal larangan aneh, ini bukan soal doa yang tidak boleh diucapkan. Tapi ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Kita meminta perubahan tanpa mau berubah. Kita meminta hasil besar tanpa siap memikul beban besar. Dan di episode ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Kenapa doa bisa terasa tidak bergerak? Kenapa setiap weton, termasuk Wage, punya pola doa yang bertentangan dengan tindakannya sendiri? Dan bagaimana cara menyelaraskan doa dengan langkah nyata? Kalau kamu pernah merasa doamu belum dijawab, atau hidup terasa stagnan padahal sudah banyak meminta, tulis di komentar sekarang. Saya siap selaraskan doa dan tindakan. Karena setelah episode ini, kamu mungkin tidak akan berdoa dengan cara yang sama lagi. Dan pastikan kamu follow atau subscribe podcast ini. Karena di sini kita tidak sekedar berharap, kita belajar bertanggung jawab atas arah hidup kita sendiri. Tarik napas pelan, kita mulai. Doa terlarang tiap weton. Wage. Pernah ora kamu ngerasa wis donga lomo, wis jaluk sing sungguh-sungguh, tapi hasilnya justru berlawanan. Kamu njaluk ketenangan, yang datang justru ujian. Kamu njaluk kelancaran rejeki, yang muncul malah tekanan. Lalu kamu takon dalam hati, opo dongaku salah? Mungkin ora salah, tapi ono jenis donga yang tanpa sadar justru dadi donga terlarang. Apa itu donga terlarang? Ora donga sing haram, ora donga sing aneh, tapi donga sing ora sejalan karo tindakan. Donga sing kamu panjatake karo lisan, tapi kamu bantah karo sikap. Lan setiap weton, termasuk Wage, punya pola ini. Nomor 1, donga pengen sukses tapi wedi tanggung jawab. Kamu njaluk naik level, njaluk dipercaya, njaluk posisi luwih dhuwur. Tapi ketika diberi tugas lebih berat, kamu ngeluh. Ketika diberi tantangan, kamu ngerasa tertekan. Ini sing jarang disadari. Kamu ora iso njaluk hasil gede, tapi nolak proses gede. Itu donga sing tabrakan karo mentalmu sendiri. Lan hidup selalu membaca kesiapan, bukan sekedar ucapan. Nomor 2, donga ingin tenang, tapi suka melihara drama. Wage itu sensitif. Kadang kamu njaluk hidup damai, tapi masih buka pintu untuk konflik. Masih ngebales sindiran, masih terpancing komentar, masih nyimpen dendam kecil. Kamu njaluk tenang, tapi ngebai pangan kegaduan. Itu ora donga sing salah, itu pola sing ora selaras. Nomor 3, donga njaluk rejeki, tapi energi bocor. Kamu njaluk kelancaran finansial, tapi waktumu entek untuk hal sing ora produktif. Fokusmu tececer, disiplinmu ora konsisten. Rejeki bukan cuma soal keberuntungan. Rejeki adalah hasil dari arah yang jelas.
Kalau arahmu kabur, bagaimana hasilnya mau tepat? Nomor 4. Donga njaluk dihargai, tapi ora ngargai diri sendiri. Ini sing paling jero. Kamu ingin dihormati, tapi kamu masih meremehake potensimu sendiri. Menunda perkembangan diri, ora konsisten karo standar sing kamu gawe. Ora liya moco energi sing kamu pancarake. Kalau kamu ora ngargai dirimu, bagaimana ora liya mau ngormatimu? Donga sing sebenare kudu dilarenake. Donga terlarang sing paling bahaya adalah semoga hidup saya berubah tanpa saya berubah. Itu ora pernah terjadi. Tuhan, semesta, hukum kehidupan, semuanya bekerja dengan prinsip sebab akibat. Kamu bergerak, hasil ngikuti. Kamu stagnan, hidup ikut stagnan. Wage, donga itu ora mantra, donga itu komitmen. Setiap kali kamu donga, sebenarnya kamu sedang gawe perjanjian karo dirimu sendiri. Kalau kamu njaluk disiplin, siapkah kamu bangun lebih awal? Kalau kamu njaluk kelancaran, siapkah kamu lebih fokus? Kalau kamu njaluk dihormati, siapkah kamu meningkatkan kualitas? Karena hidup ora nolak dongomu. Hidup hanya ngonti keselarasanmu. Donga sing bener untuk wage, bukan sekedar ya Tuhan lancarkan rezekiku, tapi ya Tuhan kuatake disiplinku. Bukan sekedar ya Tuhan beri aku kesuksesan, tapi ya Tuhan siapake mental lan tanggung jawabku. Itu ora donga terlarang, itu donga sing mateng. Wage, mungkin selama ini bukan semesta sing ngandharake, bukan nasib sing hambati, tapi ono bagian jero awakmu sing urung siap karo apa sing kamu njaluk. Lan mulai dino iki, ora maneh donga untuk hasil gede, kalau kamu urung siap dadi versi gede. Karena donga paling kuat, ora sing paling dawa, tapi sing paling selaras antara lisan lan tindakan. Lan saat dongamu selaras karo langkahmu, ora ana sing perlu dipeksa. Hidup akan ngikuti. Bukan karena mistik, tapi karena kamu akhirnya siap. Wage, sekarang kamu mengerti satu hal penting. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah komitmen. Setiap kali kamu meminta naik level, sebenarnya kamu sedang meminta ujian yang lebih berat. Setiap kali kamu meminta rizki yang lebih besar, sebenarnya kamu sedang meminta tanggung jawab yang lebih besar. Dan hidup tidak pernah salah dengar. Hidup hanya menunggu kesiapanmu. Mungkin selama ini bukan doamu yang terlarang. Mungkin yang terlarang adalah berharap hasil besar tanpa perubahan besar. Mungkin yang perlu diubah bukan kalimat doanya, tapi sikap setelah berdoa. Karena doa yang kuat bukan yang paling panjang, tapi yang paling selaras dengan tindakan. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Apa yang selama ini kamu minta, tapi belum kamu siapkan dalam dirimu? Tulis di komentar, saya siap menjadi versi yang saya doakan. Itu bukan sekadar kalimat, itu keputusan. Follow atau subscribe podcast ini kalau kamu ingin terus belajar menyelaraskan niat, doa, dan tindakan. Bagikan episode ini ke sesama wage yang merasa hidupnya stagnan. Mungkin yang dia butuhkan bukan tambahan harapan, tapi tambahan kesadaran.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, Tuhan tidak menunda doamu. Dia sedang menyiapkan kamu.